Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nito Salimaula. Saya saat ini duduk di bangku kelas 2 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Kali ini saya mempresentasikan hasil tugas besar dari kelompok 1 pada mata kuliah Prinsip Bahasa Pemrograman. Jadi di sini kami menerapkan Project IoT Smart Home. Bagaimana sih cara kerja Project IoT Smart Home ini pada mata kuliah Prinsip Bahasa Pemrograman? Oke, sebelumnya perkenalkan, di sini ada saya sebagai ketua, lalu ada teman saya Faras, Yusdan, Miko, Satria, Zaki, dan juga Ratna. Nah, di sini kita akan membahas beberapa bahasan. Pertama, di sini kita akan menjelaskan apa aplikasinya dan apakah pada program yang kita buat secara berkelompok ini telah menerapkan topik-topik yang telah ditentukan sebagai rubrik penilaian UAS seperti paradigma pemrograman, tipe data, enkapsulasi, modularitas, konsistensi, abstraksi, dan error handling. Oke. Yang pertama, project kita itu akan membahas seperti apa. Jadi kita akan membuat sebuah aplikasi yang akan mengontrol sebuah perangkat rumah pintar menggunakan microcontroller yaitu ESP8266. Juga di sini akan ada MQTT sebagai brokernya. Kita akan menggunakan beberapa teknologi yaitu ada Node.js, ada Arduino, dan juga di sini sebagai brokernya kami memakai Mosquito. Di sini terdapat flow yang telah kami buat. Pertama, di sini pengguna akan mengakses sebuah browser. Browser ini akan diakses oleh pengguna yang di dalamnya terdapat beberapa switch untuk mengontrol perangkat smart home ini. Nah, setiap switch ini akan memberikan sebuah HTTP request yang nantinya akan diterima oleh web server dan MQTT kliennya. Lalu MQTT klien akan meneruskan sinyal ini ke brokernya, yaitu Mosquito yang telah saya sampaikan sebelumnya. Lalu dari sinyal yang didapat ini selanjutnya akan didistribusikan ke beberapa MQTT subscription. Di sini kita telah menentukan switch sebagai beberapa subscriptionnya. Setelah itu broker akan mengirimkan sinyal lagi meneruskannya ke ESP826, 8266. Lalu dari ESP8266 ini masing-masing pin yang terhubung pada perangkat smart home akan bisa terkoneksi dan akan terkendali dari beberapa sinyal yang telah dikirimkan pengguna melalui browser tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan membahas topik bahasan berikutnya, yaitu salah satu rubrik penilaian dari tugas besar yang telah kami buat, yaitu paradigma pemrograman apa saja yang terdapat pada project yang kami buat. Setelah dianalisa, terdapat 3 buah paradigma pemrograman, yang diantaranya Object Oriented Programming, lalu yang kedua ada paradigma imperatif dan prosedural, lalu ada paradigma event driven. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana ketiga paradigma pemrograman ini bekerja pada proyek yang telah kami buat ini. Oke, di sini kami telah capture beberapa script dari program yang telah kami buat. Yang pertama di sini kita akan menjelaskan paradigma OOP atau Object Oriented Programming. Pada paradigma OOP ini sering kita gunakan untuk mendesain sebuah program yang berstruktur. Jadi untuk struktur OOP-nya sendiri, di sini kita mengatur program yang kami buat ini dalam bentuk objek dan kelas, sehingga dengan adanya paradigma OOP ini dapat meningkatkan modularitas dan keterbacaan kode, dan juga pada penggunaan OOP di sini juga dapat mempermudah maintenance ketika ada error dan dapat meningkatkan fleksibilitas dengan adanya enkapsulasi. Sebagai contoh, di sini kita menggunakan kelas untuk mengatur konfigurasi dan control switch. Selanjutnya, di sini ada paradigma imperatif dan prosedural. Biasanya, imperatif prosedural ini akan digunakan pada program Internet of Things, tepatnya pada fungsi loop atau setup. Biasanya pada paradigma ini program akan lebih mudah dimengerti dan biasanya paradigma ini akan cocok untuk tugas yang lebih spesifik. Seperti contohnya menyeting perangkat keras. Seperti pada contoh di sini kita menyeting clock speed sebesar 115.200. Nah, selanjutnya paradigma event driven. Pada paradigma event driven ini biasanya digunakan untuk merespon respon yang asinkron. Dengan paradigma event driven, kita mampu mempermudah respon terhadap MQTT secara asinkron. Nah, biasanya pada event driven ini kita menggunakan callback untuk menangani pesan yang akan diterima. Setelah pesan diterima ini akan ada kondisi berikutnya, bagaimana program akan berjalan. Biasanya pada perangkat IoT akan lebih banyak menggunakan paradigma event driven untuk menentukan kondisi apa yang terjadi apabila tercapai kondisi sebelumnya. Selanjutnya topik bahasan berikutnya. Di sini topik bahasan berikutnya yaitu adalah tipe data dan keamanan tipe atau type safety. Nah, kedua prinsip ini sangat berhubungan erat dengan penggunaan tipe data pada sebuah program yang tepat dan memastikan bahwa program yang dibuat ini
dapat menangani data secara konsisten, serta dapat mencegah kesalahan tipe data saat program dijalankan. Nah, setelah kami analisa, pada tugas besar kami memiliki kedua prinsip tersebut, yaitu data type dan type safety. Pada data type ini, kami menemukan sebuah contoh. Yang pertama di sini ada variabel const year dan const char. Pada variabel ini, kita menentukan variabel agar digunakan sesuai kebutuhannya, di mana const integer ini digunakan untuk memastikan bahwa nilai pin yang terhubung ke switch bersifat konstan, tidak berubah selama runtime. Lalu, variabel const karakter digunakan untuk menyimpan teks statis seperti nama SSID, nama WiFi, dan nama topik MQTT. Selanjutnya, ada prinsip type safety atau keamanan tipe, di mana prinsip ini memastikan bahwa setiap tipe data yang salah tidak digunakan dalam operasi tertentu, sehingga mengurangi adanya risiko bug yang sulit untuk dilacak. Nah, di sini saya memiliki contoh lainnya. Misal, deklarasi tipe parameter yang jelas. Misalkan const string dan topik. Di sini hanya memastikan hanya objek tipe string sajalah yang dapat menerima sebagai argumen. Lalu ada contoh lainnya, penggunaan pointer dan array dengan hati-hati. Di sini terdapat const karakter topics yang digunakan untuk mengelola array string yang bersifat statis, semisal topik MQTT. Berikutnya, kita akan membahas topik yaitu prinsip enkapsulasi. Kami menerapkan prinsip enkapsulasi ke beberapa subtopik lagi. Kami menerapkannya menjadi 4 subtopik, yaitu pada topik pertama di sini prinsip enkapsulasi diterapkan ketika untuk menyembunyikan detail data dengan akses modifier private. Nah, jadi pada program yang telah kami buat ini, data sensitif atau bagian dari implementasi internal akan disembunyikan dengan menggunakan akses modifier. Sebagai contoh, nah, di sini ada kelas switch controller. Di sini untuk menyembunyikannya kita menggunakan modifier private pada detail seperti pins, topik, dan count. Mengapa disembunyikan? Di sini disembunyikan karena untuk mencegah adanya pengguna atau bagian lain dari program yang mengubah nilai tersebut secara langsung, yang dapat menyebabkan perilaku tak terduga atau bug. Berikutnya, kita mengimplementasikan prinsip enkapsulasi pada poin sedia akses terbatas dengan metode atau fungsi public. Jadi, meskipun datanya disembunyikan, pengguna masih dapat berinteraksi dengan data tersebut melalui metode atau fungsi yang diekspos. Sebagai contoh, pada program kami memiliki program public. Pengguna dapat mengakses fungsi-fungsi yang terdapat pada public ini. Poin berikutnya, di sini kami mengelola kelas config dengan enkapsulasi. Jadi, config ini akan bersifat public, di mana pada kelas config ini semua data didefinisikan sebagai public karena bersifat konstan atau static konstan. Ketika program berjalan, maka program yang terdapat pada kelas config ini tidak dapat dimodifikasi. Keuntungan dengan adanya prinsip enkapsulasi pada poin ini, data konfigurasi dapat dengan mudah diakses oleh komponen lain dalam program tanpa adanya resiko perubahan yang tidak disengaja. Selanjutnya, pada poin terakhir, prinsip enkapsulasi diimplementasikan untuk melindungi kode utama seperti setup dan loop. Untuk apa dilindungi? Jadi, kode setup dan loop ini dilindungi agar tidak terpapar oleh detail teknis yang tidak perlu. Oke, selanjutnya kita akan bahas topik yaitu pembagian program ke dalam modul atau modularitas. Modularitas ini, jadi prinsip modularitas ini dalam pemrograman akan merujuk pada praktik membagi sebuah program menjadi beberapa sub-sub bagian kecil yang memiliki tujuan yang spesifik. Tujuan utamanya untuk apa? Adalah untuk meningkatkan keterbacaan, pemeliharaan, dan penggunaan ulang kode. Sebagai contoh, di sini pada program yang telah kami buat, kami membagi beberapa program menjadi subprogram, yaitu seperti contoh di sini kami membagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas switch controller, switch config, dan kode utama, di mana masing-masing kelas ini memiliki fungsinya masing-masing, memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan membahas topik prinsip konsistensi dan reliability pada tugas besar. Kami menerapkan prinsip konsistensi dan reliability ini pada tugas besar kami, lebih tepatnya ketika penamaan format variabel dan konstanta. Kami menentukan penggunaan gaya camel case untuk variabel lokal dan Pascal case untuk kelas. Nah, dengan adanya prinsip konsistensi ini akan memastikan bahwa program kode ditulis dengan pola, gaya, dan struktur yang seragam, bacaan, dan kemudahan pemeliharaan. Selanjutnya, konsep reliability pada tugas besar kami. Pada konsep tugas besar kami, reliability kami gunakan ketika pemakaian nama variabel dan fungsi yang deskriptif. Nama variabel dan fungsi akan menjelaskan tujuan dan kegunaan tanpa perlu membaca detail implementasinya. Seperti contoh, connect to Wi-Fi, reconnect MQTT, initialize, handle message, dan lainnya. Lalu, pada reliability juga,
di sini kami menerapkan konsepnya dalam mengimplementasikan komentar yang sangat relevan untuk memberikan keterangan pada kelas-kelas atau pada beberapa fungsi yang digunakan pada sebuah program. Selain itu, ada pun implementasi tambahan lainnya terkait readability seperti penggunaan indentasi dan juga struktur clean code yang banyak digunakan dalam programming. Bahasan topik selanjutnya di sini adalah prinsip abstraksi. Apakah prinsip abstraksi telah terimplementasi pada tugas besar kami? Prinsip abstraksi ini dalam pemrograman digunakan untuk menyembunyikan sebuah detail implementasi yang kompleks dan hanya akan menampilkan fungsionalitas penting kepada usernya. Nah, seperti di sini contoh pada kelompok saya, di sini kami menyembunyikan beberapa detail seperti detail pin GPIO-nya, lalu ada proses loop untuk mencocokkan topik dengan pesan MQTT, dan juga di sini ada contoh lainnya yaitu logika menulis ke pin digital berdasarkan pesannya. Nah, lalu apa yang akan diekspos sedangkan ketiga sebelumnya di hide gitu. Yang pertama di sini metode initialize-nya untuk mempersiapkan pin. Lalu ada metode fungsi untuk handle message untuk menangani pesan MQTT. Adapun pada kelas config contohnya, di sini apa saja yang disembunyikan yaitu detail koneksi WiFi seperti SSID dan password, lalu ada informasi server MQTT, alamat IP dan portnya. Dan apa yang dieksposnya sebagai gantinya? Di sini sebagai gantinya yang dieksposnya adalah konstanta statis, config SSID, password, config MQTT server, dan config MQTT portnya. Topik penanganan kesalahan atau error handling. Error handling ini merupakan sebuah proses penanganan kesalahan server yang mungkin saja terjadi selama eksekusi program. Di sini, sebagai contoh, pada modul connect to Wi-Fi, di sini diterapkan error handling. Jadi ketika program mencoba terhubung ke Wi-Fi, error handling akan dilakukan dengan melakukan looping hingga koneksi berhasil. Lalu di lain sisi, program akan memberikan informasi atau status koneksi kepada pengguna melalui serial print-nya. Lalu di sini terdapat implementasi error handling selanjutnya terjadi pada modul MQTT callback. Jadi ketika program mencoba terhubung ke broker MQTT, error handling akan dilakukan, yaitu melakukan retry jika koneksi gagal atau menunggu beberapa saat sebelum mencoba kembali. Jadi jika koneksi gagal, client connect akan mengembalikan false. Program akan mencetakkan pesan error. Lalu program akan menunggu 5 detik sebelum mencoba kembali, sehingga tidak akan langsung crash atau macet. Sekian saja beberapa prinsip secara teoritis yang kami implementasikan pada program tugas besar yang telah kami buat. Selanjutnya, kami akan langsung saja melakukan demo program. Bagaimana cara kerja program yang telah kami buat ini. Saat ini adalah sesi kita melakukan presentasi bagaimana demo dari pelaksanaan project yang telah kita buat. Kita pastikan terlebih dahulu program yang telah kita buat ini telah terkonfigurasi pada jaringan serta broker MQTT yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Setelah terupload pada microcontroller, kita nyalakan terlebih dahulu brokernya. Nah, untuk menyalakan brokernya, pastikan akses broker melalui terminal. Untuk konfigurasinya, kita jalankan layanan Mosquito sebagai broker kita. Di sini telah terlisten brokernya. Selanjutnya kita jalankan subscript pada brokernya. Setelah itu kita jalankan file subscript dari Mosquito-nya. Min host diisikan dengan IP address. Untuk topiknya kita telah menentukan string switch sebagai topik. Oke, setelah jalan dari brokernya sendiri, kita akses dari file servernya yang ada pada directory source code. Kita jalankan saja server.js menggunakan node. Maka di sini akan listen bahwa remote telah terlisten pada port 3000. Di sini kita akses saja port 3000. Nah, maka akan ada tampilan halaman control switch-nya. Di sini apabila saya merecord juga menggunakan handphone saya terkait perangkat IoT yang ada di depan saya, maka perangkat IoT akan terkontrol dengan remote-remote yang ada pada web. Pada perangkat IoT kita di sini, kita menggunakan relay sebagai alat untuk validasi apakah remote yang telah kita buat ini telah terkontrol menggunakan relay ini. Di sini terdapat 4 indikator relay. Di sini apabila kita jalankan switch pada tombol 1, maka di sini relay nomor 1 akan menyala. Begitupun pada relay 2, relay 3, relay 4. Dan apabila dibutuhkan relay lainnya, di sini kita menyediakan 2 buah button switch lainnya pada web. Di sini kita coba saja. Nah,
Di sini kita telah melakukan aktivasi pada switch pertama. Di sini terlihat kita telah menyalakan switch pertama. Di sini pada alat IoT juga telah nyala indikator dari relaynya. Bila kita matikan, akan mati. Kita coba tes relay kedua, relay untuk dimatikan lagi, relay ketiga, begitupun relay keempat. Apabila kita lihat di sini terdapat log respon dari kontrol yang telah kita lakukan. Begitupun selain ada pada halaman control switch-nya di sini, begitupun pada halaman Arduino di sini akan terrecord log yang telah kita lakukan. Begitupun pada servernya juga, dan begitupun juga pada broker yang telah kita buat gitu. Jadi di sini kita berhasil untuk mengontrol perangkat IoT yang telah kita buat ini melalui MQTT sebagai brokernya untuk melakukan praktik mata kuliah prinsip bahasa pemrograman pada semester kali ini. Mungkin sekian saja praktikum yang telah kita buat. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada semester ini dapat bermanfaat bagi kedepannya untuk teman-teman yang menonton, juga untuk teman-teman yang telah melakukan praktikum pada kelompok ini. Saya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.